Diperlihatkan di suatu kedai minuman, ada bapak-bapak berpakaian hitam marah-marah kepada seseorang yang berpakaian berwarna merah. Ia pun bertanya, "Apa yang kau bilang? Kamu membeli seorang elf untuk dijadikan sebagai budakmu? Kau sudah gila ya?" Orang berpakaian merah itu berkata, "Kau duduk dulu dan tenanglah sebentar." Dan ia mengatakan kepada semua orang di sana untuk tidak melihatnya karena ini bukan pertunjukan. Dan bapak-bapak itu bertanya lagi, "Saya ingin memastikan saja apakah dia masih muda." Pria berpakaian merah, ia berkata bahwa elf yang dibelinya masih muda. Kira-kira umur elf telah berusia 250 tahun. Jadi berdasarkan umur manusia, dia sudah berumur 25 tahun. Ia juga meminta penjelasan kenapa orang di depannya itu berteriak-teriak. Orang di depannya itu ternyata ia seorang pedagang yang lewat. Pedagang itu pun berkata bahwa elf berbeda dengan manusia. Jika belum membawanya ke mansion, sebaiknya pulangkan elf itu, jangan dijadikan budak. Tetapi pria berpakaian merah bertanya lagi, "Memangnya kenapa? Dia sudah tinggal di mansionku selama 10 hari. Yang membuat pedagang itu ketakutan. "Mungkin kau tidak terlalu tahu ya tentang ras elf itu. Dia itu cantik dan seksi. Dia juga hidup lama." Tetapi orang berpakaian merah itu sangatlah kesal karena ia mau tahu intinya saja. Jadi paman penjual itu menjawab menjelaskannya. Ya, elf itu diberkahi dengan afinitas roh dan kemampuan magis saat mereka lahir. Bagian pentingnya akan aku jelaskan setelah ini. Ketika elf menjalani kehidupan mereka, mana mereka akan semakin bertambah sebanyak 2 kali lipat dibandingkan dengan manusia. Jadi bagaimana menurutmu jika mereka berumur lebih ratusan tahun? Mereka menjadi sosok yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Archmage manusia. Orang berpakaian merah itu bertanya apakah itu benar. Pedagang itu menjawab bahwa itu tidak ada gunanya jika aku berbohong. Elf itu yang kau beli sudah berumur 250 tahun. Dan kau tahu bagaimana kekuatannya. Dibandingkan dengan penyihir manusia saja tidak bisa. Mendengar perkataan itu, orang berpakaian merah bertanya lagi, "Kalau begitu kuatnya, kenapa ia bisa ditangkap oleh pedagang budak dan dijual kepadaku?" Pedagang itu menjawab bahwa elf itu tidak mungkin ditangkap. Dia sengaja menyerahkan dirinya. Mungkin elf itu sudah lelah hidup di hutan, maka dari itu ratusan tahun kemudian mencari suasana baru. Pria yang terlanjur membeli elf itu, ia hanya merenung melihat tehnya. Tapi ia ngotot bahwa elf itu sebenarnya sudah ditandai segel budak dan sekarang tidak bisa melawan perintahnya. Pedagang itu tertawa. "Lalu siapa yang memberikan tanda itu?" "Ya, dia adalah penyihir hitam warlock." Dan baru menyadarilah pria itu, "Tunggu sebentar, tidak peduli seberapa kuat sihir warlock, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seorang archmage manusia, apalagi dengan elf." Ya, apakah kau pikir bahwa seorang elf telah hidup selama 250 tahun sampai sekarang tidak dapat melepaskan tanda segel yang dibuat oleh warlock, di mana mereka hanya bisa hidup sekitaran 100 tahun saja? Lalu diperlihatkan ke mansion mewah, ada makanan mewah dan juga makanan di lantai. Ternyata orang berpakaian merah di kedai tadi sudah pulang ke mansionnya dan namanya adalah Theo. Theo di sana adalah pemilik dari budak elf ini. Theo berkata bahwa elf itu mulailah makan di lantai. Tetapi Theo mengingat terus perkataan pedagang tadi. Ketika elf itu ingin makan di lantai, Theo menggenggam tangan elf itu. Dan ia berkata, "Makanlah di meja hari ini." Elf itu pun bertanya-tanya, "Kenapa begini? Apa maksud master? Aku ini sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada sampah. Tadi tidak pantas makan di meja bersama master. Tolong izinkan aku membersihkan bekas makanan yang tumpah di kaki master." Tapi karena Theo kepikiran terus perkataan dari pedagang, ia tidak mau elf itu nanti membunuhnya. Lalu elf itu makan di meja bersama dengan masternya Theo. Di sana Theo melihat mata elf itu, kelihatannya dia tidak senang, tetapi Theo pun masa bodoh. Lalu Theo pun berkata untuk ambilkan wine di belakang. Elf itu mengambil wine untuk Theo, tetapi ketika ia melangkah, kakinya sengaja diplesetkan, yang membuat wine itu hancur seketika di depan mata Theo. Elf itu meminta maaf, dan elf itu malah ingin dihukum.
Namun Theo yang kepikiran perkataan dari pedagang itu tidak menghukum elf itu. Ia malah berkata untuk elf itu kembali ke kamarnya. Wine yang tumpah ini dibersihkan sendiri oleh Theo. Dan elf itu terus-menerus ingin diberikan hukuman karena ia telah salah. Namun Theo tetap tidak memberikan hukuman. Tapi anehnya, elf itu menjadi sangat menyeramkan. Theo bertanya-tanya, entah kenapa elf itu menjadi kelihatan menyeramkan dan dingin. Theo memakai cincin magis yang ia punya untuk sebagai kamera pengawas. Cincin itu pun dinyalakan oleh Theo. Dan melihat kamar elf itu. Terlihat elf itu. Dia malah berkata, bajingan, sialan. Dia malah tidak melakukan peran yang seharusnya. Apakah ku bunuh saja ya? Theo yang melihat hal itu sangatlah terkejut. Ia bertanya-tanya, ada apa ini? Elf itu mengeluarkan pistol di tangannya. Ia berkata, apakah dirinya harus mencari master baru? Ketika Theo terkejut langsung menonaktifkan kameranya. Dan pada saat yang sama Theo mencari barang di balik lemarinya. Ya, situasinya makin gawat. Aku harus mencari barang. Sepertinya elf itu sangat ingin dihukum. Seketika Theo pun menghampiri elf itu di kamarnya membuka paksa pintu. Dan elf itu bertanya-tanya kenapa masternya ada di sini. Kenapa tidak membiarkannya beristirahat? Theo yang melihat dari kamera tadi juga bertanya-tanya kenapa dia menjadi seperti ini ekspresinya. Padahal tadi ingin membunuhku. Elf ini apa yang dia pikirkan? Sepertinya dia ingin dihukum. Theo juga tidak sempat memeriksa barang yang ia bawa. Ternyata yang ia bawa adalah kalung anjing. Theo melemparkan kalung anjing itu ke arah elf dan berkata bahwa pakai itu, mari kita jalan-jalan keluar. Jangan lupa membuka pakaian. Seketika elf itu malah terlihat bahagia ketika dihukum, yang membuat Theo bertanya-tanya. Theo juga berkata, setelah jalan-jalan, aku akan menyiksamu. Dan elf itu ternyata malah tambah tersenyum. Theo berpikir, aku harus berakting seperti ini. Seperti seorang penyiksa di depan elf ini. Sepertinya elf ini sangat suka disiksa. Ya, Tuan Theorat adalah orang yang baik hati. Beliau selalu ramah dan baik pada orang-orang yang ada di mansionnya. Beliau tidak pernah menggunakan kekerasan pada budak-budaknya. Ketika budak elfnya memecahkan vas yang sangat mahal itu, beliau hanya memberikan hukuman ringan padanya. Jika saja itu terjadi pada tuan lainnya, maka mereka pasti akan merobek tangan dan kaki dari elf itu. Tapi beliau hanya membuat dia tidak boleh makan selama 1 kali. Pemaaf dan baik hati sekali. Itulah sifat beliau. Ternyata Theo membawa elf itu keluar, tidak berpakaian, tetapi ditonton oleh pembantu dari rumah Theo. Sehingga ia mengetahui hal ini. Pembantu itu bertanya-tanya, apakah beliau memang sifatnya seperti ini? Beliau harusnya bukan orang yang seperti ini. Tapi mengapa beliau tiba-tiba berubah seperti ini? Aku pernah mendengar hal ini. Mereka memang terlihat seperti sosok yang anggun dan tenang. Akan tetapi mereka akan berperilaku kasar ketika mereka telah menjadi tuan tanah. Apakah tuanku juga seperti itu ya? Ketika tuan tanah sebelumnya meninggal karena penyakit, apakah dia? Ya, ayahnya Theorat sudah meninggal. Dan sebagai tanda keagungannya, mereka membuat patung ayah Theorat di halaman mansion itu. Namun ketika Theorat berjalan-jalan bersama elf itu tiba-tiba menangis tanpa henti. Yang membuat Theorat sangatlah kebingungan dan kesal. Theorat menarik tali anjing itu, yang membuat elf itu tercekik. Theorat berpikir bahwa ini hanyalah acting bagi elf itu. Theorat juga berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Lupakan saja, kau bahkan tidak sepintar itu untuk merangkak. Kenapa kau menangis? Berisik sekali. Apa kau mau tinggal di hutan lagi? Harusnya kau ketahui, aku sudah banyak membunuh para budak-budakku. Sampai saat ini memenuhi halaman ini. Theorat juga berpikir pada saat yang sama. Dia pernah membaca buku tentang elf ketika kecil. Mereka itu baik hati dan kuat. Ya, mereka membantu petualangan yang tersesat. Dan juga mereka menyembuhkan prajurit yang sekarat. Karena telah berperang. Mereka adalah ras yang tidak menolak jika seorang meminta bantuan. Mereka adalah elf. Tapi kenapa elf yang ini begini? Diperlihatkan ke pagi hari. Ada pengawal dari Theorat yang menjaga mansion itu selama puluhan tahun. Pengawal itu pun mengabdikan dirinya kepada patung dari ayah Theorat. Tapi ia pun mencium ada bau aneh di sekitaran patung itu. Ini bau yang sangat menyengat. Menyengat sekali seperti air kencing.
Apakah ada orang malam-malam ke sini? Dan diperlihatkan Teoret yang lagi menulis sebuah surat. Ya, surat itu untuk Jobilara, penjual budak yang menjual elf itu kepada Teoret. Ia menulis berisi, kamu memberitahuku umur dari elf ini, tapi tidak memberitahuku bahaya dari elf yang sudah berumur 250 tahun. Karena itu, hal ini jelas merupakan kontrak yang tidak adil dan penipuan. Aku menambahkan ancaman di dalamnya. Jika ketika dia menerima pesan ini, dia sadar bahkan ini adalah masalah serius dan datang ke sini untuk meminta maaf. Jika aku mau mengembalikan elf itu, maka hidupku akan bahagia di sini. Aku akhirnya bisa menghentikan kehancuran keluarga ini. Dan elfnya juga akan senang jika hidup dengan bangsawan yang sadis di luar sana. Bahkan aku juga bisa menjual elf itu lagi. Sekarang rencana untuk mengusir elf itu telah dipersiapkan. Tetapi bagaimana jika elf itu menolak ketika aku jual? Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.